Ini Ibu Teresia, Bapak Zurik. Ini namanya Bapak Zurik atau asuransi Zurik ini? Atau ini pakai nama ini perusahaan asuransi, Pak? Ya, ini ada. Oh ya, oke, belum ada lagi. Ya, kita akan mulai di jam 1.30 ya Bapak Ibu. Hari ini biasa jam 1.15, kita mundur 15 menit jadi jam 1.30. Oke, Ya, masih ada setengah jam lagi Bapak kalau mau makan siang dulu. oke, keluar dulu ya. Ngopi, teh, iya Pak. Ya, Jangan pasang alarm ya Pak, jangan kelewatan setengah jam lagi Pak. oke, oke, thank you. Tuhan Iya berkati. Bapak, Tuhan berkati. Saya mau pindah. Oh, Shalom Bapak Ibu. Iya, ternyata ada kekeliruan ini. Ternyata kita mulai sama di 12.15. Hanya saja selesainya Pak yang mundurin 15 menit. Jadi 1:30, bukan jam 1.15. Iya, jadi Bapak tadi ada Bapak siapa yang lagi mau ngopi ya, makan. Ya, jangan lama-lama ya Bapak. Ya, kita akan mulai di 12.15. Ya, Shalom Bapak Alman Sianturi, Shalom Ibu Eva, Ibu Matrisa Glorinta, Ibu Amel, Shalom. Selamat fellowship kembali Bapak Ibu. Ya, berarti tinggal sekitar 6 menit lagi ya Bapak Ibu ya, kita akan mulai. Oh ya, baik. Ini Bapak Simanjuntak ya. Ya, dari Zurich Insurance ya Pak ya, luar biasa. Ya, sebentar lagi kita akan mulai ya Bapak Ibu. Selamat beribadah. Mari kita siapkan hati.
untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Messenger semua. of Revival adalah marketplace ministry yang lebih dari 20 tahun dikenal dengan nama BOM, Business Office Ministry atau Blessing Over Marketplace. Spektrum pelayanan more, God's Presence at Workplace, membangun hadirat Tuhan di tempat kerja melalui pelayanan persekutuan doa kantor atau mesbah doa di tempat kerja. Pastikan Anda merindukan hadirat Tuhan lebih kuat daripada kerinduan Anda akan kuatnya hadirat Wi-Fi di tempat kerja Anda. Hubungilah call center more untuk setiap bentuk pelayanan persekutuan doa kantor di perusahaan Anda. Marketplace Community membangun komunitas profesional and business people atau pro and business community untuk terjadinya unity dan sinergi untuk merepresentasikan kerajaan Allah yang saling melengkapi melalui win, witness, impartation, and networking. Melaksanakan amanat agung dengan pergi dan memenuhi marketplace dengan nilai-nilai kerajaan Allah. More menyelenggarakan seminar, event, dan training baik topical base yang mengangkat topik-topik aktual di marketplace seperti digital economy, tax amnesty, Indonesia Economic Insight, dan sebagainya. Dan value base dengan modul Seven Kingdom Lifestyle tentang gaya hidup kerajaan Allah di dunia kerja. More menerbitkan renungan harian atau daily devotion for the marketplace yang merupakan salah satu renungan harian terbaik di Indonesia saat ini untuk membangun keintiman dengan Tuhan di tengah kesibukan. Ini adalah seruan bagi anak-anak Tuhan untuk selalu menjadi serupa dan segambar seperti Tuhan. Serupa dan segambar itu tidak mudah, itu proses. Ya. Shalom. Apa kabar semua? Luar biasa. Puji Tuhan, kita kembali akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dan kita satukan hati kita. Kita mohonkan kehadiran Tuhan dalam ibadah gabungan persekutuan doa kantor pada siang hari ini, biar setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat atas setiap kami. Siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah kesibukan aktivitas kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mau meninggikan nama-Mu, memuji Engkau ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Sebab kami tahu di tengah-tengah usaha kami, di tengah-tengah pekerjaan kami,
Berkat Tuhanlah yang memberikan kami keberhasilan, bukan karena kuat dan gagah kami. Siang hari ini Tuhan jamah setiap kami, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya sekedar informasi, tetapi transformasi yang sanggup mengubah kehidupan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Urapi teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan. Hantarkan mereka dengan penuh damai sejahtera, untuk kami boleh satukan hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah aktivitas kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Billy Lantang Tuhan, yang siang hari ini akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami terus berbuah di marketplace, menjadi teladan di dalam pelayanan kami. Kami berdoa buat segala peralatan, jaringan wifi, teman-teman kami yang mengikuti melalui Zoom online saat ini Tuhan. Tuhan Engkau memberkati, mengurapi setiap kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu baik di mimbar maupun non-mimbar Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi, memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan siang hari ini kami membuka hati kami untuk Tuhan jamah, untuk Tuhan lawat. Kami sambut kehadiran Tuhan dengan hati dipenuhi ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Bolehkah Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Shalom bagi kita semua, shalom. Ada sukacita, katakan amin. Kami juga menyapa kepada seluruh Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming YouTube dan Zoom. Kami berdoa dari tempat ini juga Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Yang ada di tempat ini boleh berikan fellowship, berikan salam samping kanan kiri, katakan aku mengasihi engkau. Saya senang melihat engkau ada di tempat ini. Sebab Tuhan kita baik, katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Dengan segenap hati kami Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepadamu. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Boleh berikan jempol. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ini pujian kami Tuhan, kami naikkan kepadamu Yesus yang baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Dengan tepuk tangan yang lebih sukacita Bapak Ibu. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Kau baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lagi katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, ada seberapa banyak yang yakin Tuhan kita baik? Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Boleh jempolnya sama-sama di atas Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, jemaat Tuhan saja. Come on. Sambil lihat samping kanan kiri, kata Tuhan Yesus baik. Wow, lagi jemaat Tuhan saja, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Lanjut.
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, luar biasa Tuhan. Boleh tepuk tangan sama-sama. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Katakan untuk selamanya. Untuk selama, dari selamanya, dari sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan baik dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru Yesus. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Masih mau lebih lagi memuji Tuhan Bapak Ibu, amin. Kasih senggol samping kanan kiri, mari lebih bersuka cita lagi. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi tubuh kita. Katakan amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita. Amin. Minyak yang baru, haleluya. Saya mau sekali lagi jemaat Tuhan saja. Katakan Tuhan memberiku. Oh Tuhan kegirangan. Amin. Berkat-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari tepuk tangannya dahsyat Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau ajaib dalam hidup kami. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Katakan, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah digenapi. Kulihat penuaian yang sekali lagi dari awal. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah. Amin. Bagi kaum, Bapak Ibu menyaksikan live streaming juga jangan mau kalah. Mari memuji. Katakan samping kanan kiri. Inilah saat yang dinanti. Lihatlah penuaian jiwa-jiwa di Mor ini terjadi. Boleh Bapak Ibu ikutin gerakan kami, kawan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Tuhan memberi kegirangan, kawan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Jemaat Tuhan saja. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Bapak Ibu yang ada di Zoom, hari lebih lagi bersuka cita. Inilah saat firman dan janjinya digenapi. Amin. Memberiku kegirangan
sukacita, minyak yang baru. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala Tuhan. Tuhan. Ya Tuhan. Sekali lagi dengan bersemangat. Tuhan memberi kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru. Haleluya. 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 Ku berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Sebelum duduk katakan mari bawa pulang sukacita ini ke keluarga kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kau baik. Kau dahsyat Tuhan. Siang hari ini kami datang dengan ucapan syukur. Bukan kami mengejar berkat-Mu, tapi sungguh dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang memuji Engkau Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, selalu menjaga. Terima kasih Yesus. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinnya Tuhan. Oh, Tuhan selalu menolongku,
kami. Yesus, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh. Apa seisi Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Haleluya. Ya Tuhan, selalu menjagaku. Dia menyertaku Dan peliharaku. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Apa seisi Yesus selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjaga Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi, Dia mengenyangkan kami. Yesus, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya. Hati kami sangat limpah ucapan syukur ya Bapa, di mana kami sangat menikmati betapa panjang dalam lebar kasih-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih kami boleh dihantar dengan pujian penyembahan pagi hari yang indah ini menjelang siang ini Tuhan, di mana kami bersama umat-Mu boleh membawa doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat waktu yang terbaik, di mana kami boleh beribadah di ibadah More siang hari ini Bapa, message of revival Tuhan. Bersama umat-Mu Tuhan, rindu menikmati hadirat-Mu, rindu menikmati kuasa-Mu Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Rindu menikmati sabda firman-Mu Bapa di setiap kami Bapa. Terima kasih kami datang menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil alih awal dengan akhir Bapa. Kuasa-Mu yang bekerja, kuasa-Mu yang bekerja atas ibadah ini Tuhan. Bapa, kami berdoa di mana kami tinggal, negara Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Biarlah kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mencintai dan memberkati Indonesia. Tuhan menghadapkan wajah-Mu buat Indonesia ini Tuhan, dan melimpah Indonesia dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kota Medan ya Bapak, Sumatera Utara ya Bapak. Kami boleh merindukan kenikmatan, kami boleh merindukan kebahagiaan, kami boleh merindukan kenyamanan beribadah di kota Medan, Sumatera Utara ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bawa ke dalam tangan Tuhan buat momen penting yang ada ke depan, yaitu pemilu 2024 ya Tuhan. Kami serahkan pemilu 2024 ke dalam tangan Tuhan. Biarlah terjadi kerukunan berbangsa, kerukunan berpolitik, kerukunan di negara kami Bapak, sehingga rencana Tuhan yang jadi terlaksana pemilu 2024 dengan segala ketenangan dan kedamaian. Dan terpilihlah Tuhan para pejabat-pejabat yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak buat More Medan ini Tuhan, di mana ada youth next gen ya Bapak. Biarlah setiap next gen ini Tuhan memiliki
memiliki cinta yang berapi-api kepada Tuhan. Generasi Jeremia, generasi yang cintakan Tuhan. Oh, memiliki api yang membara, roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hormat bagimu Bapa, atas semua jemaat yang hadir pada siang hari ini. Kami boleh merindukan Tuhan. Kami boleh pulang membawa berkat yang melimpah-limpah ya Bapa. Diberkati Tuhan setiap Bapak Ibu yang hadir semuanya Bapa, yang boleh merindukan ibadah yang penuh kemenangan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hormat kagungan kejayaan bagimu Bapa. Jadilah kehendak-Mu di hidup kami Bapa, seperti di dalam surga Bapa. Kami bersyukur buat hamba-Mu Pak Pendeta Billy Lantang yang boleh hantar Tuhan, yang boleh memberkati kami melalui pemberitaan firman Bapa. Biarlah kuasa-Mu memberkati hamba-Mu ini Bapa. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya yang sakit, dipulihkannya yang lemah dan dikuatkannya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan ambil alih. Kami persembahkan, dedikasikan ibadah ini hanya kemuliaan, kepujian, hormat kepada Bapa. Kami yang sudah berdoa dan kami merindukan kuasa-Mu, dan kami katakan, kami yang sudah diberkati, kami katakan sama-sama amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, taburi dengan firman kebenaran. Roh Kudus yang meneduhkan, Roh Kudus sendiri yang menasehati kami, bahkan Roh Kudus sendiri yang menegur kami Tuhan. Kami percaya hidup kami diubahkan Tuhan menjadi dampak bagi sekeliling kami. Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Udah makan siang? Belum? Saya lebih baik belum, karena kalau sudah bahaya. Bisa ngantuk nanti semua ya. Oke, siapa yang sejak habis selesai ibadah ini balik ke tempat pekerjaannya? Hampir semua ya. Oke. Buka sama-sama saya Kejadian pasal yang pertama di ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ini adalah ayat yang memberitahu kepada kita bahwa identitas kita pertama kali, terima kasih. Identitas pertama kali kita diberikan oleh Tuhan itu ada di ayat ini. Kemudian ayat ini ada sebuah penggalan yang menggunakan kata supaya di sini. Kata supaya itu adalah kata artinya therefore, oleh sebab itu. Supaya adalah kata sambung. Kalau kita tidak mengerti yang awal, kita tidak akan bisa melakukan yang berikutnya. Itu sebabnya Kejadian 1 ayat 26 dimulai dengan kata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu identitas. Segambar dan serupa seperti Tuhan. Kalau kita mengerti identitas kita, kenapa saya diciptakan, kita akan bisa melakukan bagian yang kedua, supaya know your identity, mengerti identitas kita, supaya kita bisa melakukan hal yang berikut ini. Dikatakan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bagian yang kedua itu menyatakan bahwa manusia sejak awal tidak pernah diberikan sorga, manusia diberikan bumi untuk dikelola. To have dominion over, to have authority over. Untuk manusia bisa mengelola hidupnya dengan benar, manusia harus mengerti dulu
identitasnya di dalam Tuhan. Siapa saya, kenapa saya diciptakan, kenapa saya ada di muka bumi ini. Kalau kita tidak mengerti itu, kita akan menyalahgunakan hidup kita dan kita akan membiarkan orang lain menyalahgunakan hidup kita. Kita akan hanya jalan begitu aja dalam hidup ini, nggak ngerti harus kemana dan tidak mengerti setiap hari saya bangun pagi harus bagaimana. Bahkan akhirnya banyak paradigma-paradigma yang salah. Apalagi kita yang ada di dalam marketplace, tempat pekerjaan kita. Akhirnya kita nggak ngerti pekerjaan saya itu apa ya. Hari Minggu tuh saya ngapain ya di dalam gedung gereja? Nah ini semuanya sudah dibentangkan sama firman Tuhan satu persatu supaya Tuhan sendiri memandu kita. Memang di sini banyak sekali binatang-binatang yang disebutkan karena memang saat itu yang ada binatang. Keluar kata bumi di situ. To have dominion over the earth. Kita harus bisa menguasai bumi. Berarti saya harus menguasai kehidupan saya. Nah sebaliknya terjadi. Orang yang tidak mengerti identitasnya di dalam Tuhan, yang terjadi adalah kehidupan menguasai dia. Ketika kehidupan menguasai dia, akhirnya kehidupan itu menjadi ilah atas hidupnya. Karena semua yang menguasai hidup kita, itu menjadi Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya manusia akhirnya tidak sadar, manusia hidupnya mengejar uang, harta, jabatan, status, ketenaran. Dan alhasil yang kita lihat, kita bisa terbingung-bingung sendiri, lihat orang yang korupsi, padahal kita mikir ini orang udah kaya ya, kenapa dia nggak puas-puas, korupsi terus. Karena dia akan kejar hal-hal ini dan semua hal yang dikejar sama manusia itu tidak akan pernah memberikan kepuasan. Jadi nggak pernah puas. Dia akan terus lakukan itu karena nggak pernah puas. Itu yang terjadi ketika kehidupan menguasai manusia. Di Jakarta kita mengenal dengan istilah namanya gengsi. Gengsi itu berarti saya ingin membuktikan hidup saya sama orang lain, bukan sama Tuhan. Saya akan banding-bandingkan hidup saya dengan orang lain, dan saya akan terjerumus di situ karena saya nggak ngerti identitas saya. Contoh, diperburuk dengan kota yang hedonismenya sangat tinggi. Satu hari, saya duduk di sebuah coffee shop, di sebuah mall di dekat pintu lobi. Di luar mall itu di Jakarta, ada 12 logo dari motor dan mobil yang sangat mewah. Kalau kita lihat logonya ya udah, kita tahu lah itu mobil mewah, motor mewah. Yang boleh diparkir di depan lobi kalau Anda punya itu. Jadi kasih tahu 12 logo itu, kalau Anda punya ini, tinggal kasih tahu sama satpam, parkirlah depan lobi. Saya ngobrol sama teman saya bilang begini, itu nggak salah, terserah mereka mau buat apa, saya tahu lah mereka mau buat mallnya supaya kelihatan indah, kelihatan elit dan lain sebagainya, no problem. Saya bilang begini, bagi orang-orang yang tidak mengerti identitas di dalam Tuhan, mereka akan berpikir bahwa kalau saya belum punya mobil dan motor seperti itu, berarti saya belum sukses. Berarti saya belum elit, berarti saya belum diterima sama masyarakat, berarti saya kelasnya masih di bawah. Makanya saya bilang gini sama teman saya, satu hari kalau saya punya mall, saya akan tulis besar-besar di depan pintu masuk, yang datang duluan, mau pakai mobil apapun, mau pakai sepeda, mau pakai mobil butut, silahkan parkir depan lobi, kalau datang duluan. Makanya Bapak Ibu kalau satu hari lihat ada mall tulisannya begitu, itu berarti mall itu punya saya. Doakan aja. Saya nggak mau punya mall, pusing. Jadi itu yang terjadi, paham ya? Jadi akhirnya yang namanya kehidupan menguasai manusia, nggak usah jauh-jauh deh. Orang yang masih terikat sama merokok tanpa dia sadari tembakau menguasai dia. Orang yang masih suka minum minuman keras, bahan dasarnya buah, tanpa dia sadari buah-buahan menguasai dia. Orang yang masih terlibat dengan dosa pornografi tanpa dia sadari manusia lain berkuasa atas dia. Ketika manusia tidak mengerti identitas di dalam Tuhan, kehidupan menguasai dia. Sekarang kita tarik lebih dalam lagi. Waktu dikasih bumi, manusia dikasih apa sama Tuhan? Coba buka Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kelima. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan begini. Belum ada semak apapun di bumi,
belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, belum ada semak, itu berarti belum ada sesuatu yang berantakan yang harus diperbaiki. Belum ada tumbuh-tumbuhan berarti belum ada sesuatu yang sudah rapih dan harus di-maintain. Oke? Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Kenapa belum ada hujan? Karena belum ada orang, belum ada pengelola untuk mengusahakan tanah itu. Mengusahakan tanah itu. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Ketika manusia diciptakan pada awalnya, manusia diberikan bumi dan manusia tidak pernah dikasih gedung gereja untuk dikelola. Yang manusia diberikan pada awalnya adalah tempat usaha. Jadi marketplace Bapak Ibu sekalian, itu adalah prioritas dalam hidupmu. Kalau kita mengerti ini, kita akan mengerti prinsip hidup ini. Perhatikan ini baik-baik. Prioritas dalam hidup, nomor 1 Tuhan. Nomor 2 keluarga, karena keluarga sudah ada sebelum ayat ini. Nomor 3, apapun yang kita lakukan full time, itu nomor 3. Pelayanan, dalam tanda kutip, pelayanan di gedung gereja, kalau kita lakukan hanya paruh waktu, saya hanya WL seminggu sekali, saya hanya diaken seminggu sekali, saya hanya guru sekolah minggu seminggu sekali, itu nomor 4. Kalau Bapak Ibu full time-nya di gereja, itu nomor 3. Semua yang kita full time, itu nomor 3. Jadi saya rindu orang-orang mengatakan begini satu hari, kamu pelayanan di mana? Biasanya kalau kita sebut pelayanan, paradigma kita organisasi gereja. Kamu pelayanan di mana? Kita sebutlah nama gereja kita. Harusnya apa? Pelayanan kamu di mana? Oh, saya teller bank. Pelayanan kamu apa? Saya pilot. Pelayanan kamu apa? Saya OB. Pelayanan kamu apa? Saya lawyer. Pelayanan kamu apa? Oh, saya real estate. Karena yang kita lakukan full time itu pelayanan kita. Kalau enggak, kita mengurung Tuhan di dalam gedung gereja. Kita berpikir saya sudah pelayanan di sana, setelah doa berkat dilakukan, kita keluar dari gedung gereja, kita katakan ibadah sudah selesai. Padahal seharusnya ibadah nggak pernah bisa selesai. Karena saudara dan saya adalah gerejanya. Tadi malam di GBI Pelita kita membahas bagaimana di perjanjian lama semuanya serba struktural, semuanya serba fisik. Yang sakral adalah gedungnya, yang sakral adalah kemah suci, bait Allah 1 dan 2. Tiba-tiba Yesus mengatakan apa? Semua yang serba fisik dimasukkan ke dalam sini sama dia. Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung, dipikirnya ada gedung lebih tinggi dari bait Allah. Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang dulu sakral adalah pengorbanan, kita kalau baca pengorbanan di kitab Imamat, kejelimetnya luar biasa. Kaum yang paling bawah harus beli burung tekukur, kaum menengah harus membeli kambing domba, kaum yang paling kaya lembu sapi. Coba kalau itu masih ada. Setiap hari kan kita pasti ada dosanya sengaja atau tidak sengaja. Kita nggak mau beli lembu sapi karena mahal, kita nggak mau beli kambing domba masih agak sedikit mahal. Kita membanjiri, orang Kristen membanjiri pasar burung. Itu paling murah udah. Kita beli aja burung tekukur sekalian 15 buat stok setengah bulan. Kita bawa pulang, tetangga nanyain, ngapain? Kita mau jawabnya juga bingung. Udahlah gitu, ribet udah. Oh, kamu lagi suka burung ya gitu. Iyalah gitu. Tiap hari di rumahnya orang Kristen ada kepulan-kepulan asap, pengorbanan dilakukan. Nggak ada. Alkitab mengatakan dengan jelas, transisinya jelas, 1 Samuel 15 ayat 22, Hosea 6 ayat 6. Tanpa ketaatan, pengorbananmu tidak ada artinya. Sabat dimentahkan sama Yesus. Dia masuk dengan prinsip yang lebih dalam lagi. Masuklah ke dalam perhentianku, hati dan pikiranmu. Dia nggak mau lagi soal tata-tata ibadah. Karena Yesus nggak pernah bawa organisasi, Yesus nggak pernah bawa agama. Makanya saya selalu dengungkan dan ingatkan jemaat, hormati agama Kristen. Hormati sinode, hormati denominasi, hormati tata ibadah. Jangan dikultuskan. Kejar Yesusnya. Kalau kita kejar Yesusnya, kita mengerti bahwa ibadah saya nggak pernah bisa stop. Saya keluar dari gedung gereja, ibadah jalan terus karena saya gerejanya. Tempat pekerjaan saya, ketika saya masuki tempat pekerjaan saya, di hari Senin, ketika saya menginjakkan kaki di tempat pekerjaan saya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah karena saya gerejanya.
Dan Kolose mengatakan bahwa saya bekerja buat kerajaan sorga. Di Korintus mengatakan bahwa kita adalah utusan kerajaan sorga. Berarti apa? Saya nggak akan kejar gaji. Saya nggak akan kejar yang namanya income buat diri saya, nggak. Yang saya kejar adalah saya harus mengerti kenapa Tuhan tempatkan saya di tempat ini. Karena saya adalah utusan kerajaan sorga. Duta besar Amerika yang ada di Jakarta, yang bayarin gajinya negara Amerika. Jadi yang menanggung kebutuhan kita setiap hari kerajaan sorga. Jangan kejar-kejar gaji. Makanya orang yang kejar gaji ketika masuk di hari Senin, ketika kita bilang di dalam pikiran kita hari kerja, dia bangun pagi hari Senin stres. Makanya timbul perkataan I don't like Monday. Tetapi orang yang mengejar purpose dan tujuan Tuhan, kenapa saya diciptakan, kenapa saya ada di tempat ini, dan saya harus jadi terang di tempat ini. Dia bangun pagi, dia akan katakan begini di hari Senin. Hari yang baru, terima kasih Tuhan. Minggu yang baru, terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan ada kesempatan yang baru bagi aku. Dia akan katakan, I love Monday. I love Monday. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Kita terlalu kerdil rohani. Kalau kita masih mikirin kejar gaji, kejar income. Saya nggak menyalahkan kalau kantor kita punya target. Itu patut dilakukan. Tetapi prinsip di dalam pikiran kita harus berubah. Jangan pernah lagi katakan begini, Pak, tapi saya tidak diperlakukan dengan baik di tempat saya. Jadilah berlian dimanapun engkau berada. Karena berlian ada di tengah-tengah sampah, pasti menarik perhatian. Dan pasti ada orang yang melihat, ini kenapa ya? Karena dia menarik perhatian, karena di tengah-tengah sampah, dia pasti akan dipindahkan ke tempat yang layak. Promosi selalu datang daripada Tuhan, bukan dari manusia. Alkitab dengan jelas mengatakan, janganlah engkau gentar atau takut kepada manusia, tetapi percayalah kepada Tuhan. Kalau engkau takut sama manusia, engkau jadi akhirnya kena jerat, Alkitab katakan begitu. Bukannya berarti saya katakan nggak boleh takut, Alkitab katakan itu berarti kita tidak hormat, bukan. Hormat sama siapapun, atasan kita, teman, kolega, siapapun yang ada di tempat pekerjaan kita. Bahkan karena saya adalah garamnya, saya harus mengambil keputusan setiap hari saya bangun pagi, saya harus jadi orang yang tepat bagi orang yang ada di sekeliling saya. Saya bangun pagi, saya harus jadi orang yang tepat bagi istri saya. Saya bangun pagi, saya harus jadi orang yang tepat bagi suami saya. Saya harus bangun pagi jadi kado bagi orang di sekitar saya. Bapak Ibu pasti jarang mendengar sosok pribadi namanya Barnabas. Dia adalah the second man behind Paulus. Yang kita nggak pernah dengar namanya. Dia jual hartanya, dia kasih buat gereja mula-mula. Dia yang bawa Paulus kenalin sama pilar gereja mula-mula di Antioquia. Apakah mereka nggak takut pada saat itu? Bas, yang benar aja bang, itu kalau kamu bawa dia ke sini dia pas pembunuh itu. Dia mempertaruhkan nama baiknya, sudahlah. Aku sudah tahu ini orang sudah bertobat, terimalah dia. Antioquia itu betul-betul pilarnya gereja mula-mula. Itu perjalanannya Paulus mulai dari situ semua, hampir semuanya dari situ. Yang memperkenalkan siapa? Barnabas. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang pernah dengar kisahnya dia. Paulus berantem sama Yohanes yang disebut Markus. Salah satu asistennya dia, karena mungkin kurang disiplin kan. Paulus orangnya kan pasti dominan. Yang memperdamaikan siapa? Barnabas. Barnabas bilang begini, bos, udahlah saya ajak dulu dia pergi. Dia ajak pulang ke Pulau Siprus, kampung halamannya dia. Dia mungkin duduk di pinggir pantai sama Yohanes yang disebut Markus. Dia bilang, udahlah bang, udah tenang sajalah. Memang bos kita itu orangnya dominan. Selagi mereka berdua, Paulus pergi sama Silas. Alkitab mencatat mereka berempat kembali lagi. Di tengah-tengah itu semuanya dia yang perdamaikan. Dia yang membawa damai, dia jadi kado bagi Paulus. Kalau kita ngerti prinsip ini, kita bangun pagi, kita selalu punya pikiran, saya adalah utusan kerajaan sorga. Saya ada di muka bumi ini, saya harus jadi kado bagi orang lain. Yang terutama saya harus jadi kado bagi keluarga saya. Kalau kita pulang ke rumah dan semua orang masuk kamar, kita bukan jadi garam. Karena garam itu buat nagih. Coba makan keripik asin, pasti nagih kan, nggak bisa stop. Garam itu salah satu fungsinya, buat nagih. Jadi harusnya kehidupan kita buat nagih orang lain. Harusnya kalau kita pulang ke rumah semua keluar dari kamar. Hai apa kabar? Bukan begini kita pulang dari rumah. Dia pulang. Masuk kamar semuanya. Jadilah orang yang tepat bagi keluargamu. Jadilah orang yang tepat bagi orang-orang di sekitarmu. Karena marketplace itu diciptakan sama Tuhan untuk kita kelola pada awalnya.
Dan dimanapun kita berada, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Ibadah nggak boleh stop. Akhirnya banyak istilah-istilah yang salah sebenarnya. Banyak akhirnya jemaat bilang begini, saya sudah ibadah. Nggak, ibadah nggak bisa disudahi. Pertemuan hari ini nanti selesai. Ibadahnya jalan terus. Bapak Ibu balik ke tempat pekerjaan itu berubah jadi tempat ibadah. Berkhotbahlah tanpa kata-kata. Tunjukkan kepada orang di sekitarmu bahwa saya anak Tuhan. Saya tidak mencuri waktu. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena saya bertanggung jawab sama kerajaan sorga. Walaupun saya merasa saya tidak diperlakukan dengan benar atau dengan baik atau selayaknya, saya nggak peduli, saya jadi berlian di tempat ini. Dan satu hari di kairosnya Tuhan, di waktunya Tuhan, dia terus angkat saya. Saya punya teman baik yang saya mentor di Jakarta. Dia mulai dari seorang OB. Dia dulu nganterin perjamuan kudus ke toko Immanuel di tempat saya di Jakarta. Saya nggak pernah kenal dia. Dia merantau dari kampung. Pelan-pelan Tuhan angkat dia. Tuhan masukin dia ke sebuah gereja, dia jadi worship leader. Hari ini, dia menduduki sebuah jabatan yang sangat penting di sebuah perusahaan dan dia punya usaha sendiri. Dan Tuhan angkat dia pelan-pelan, dia nggak pernah komplain. Dia kalau bersihkan WC waktu dia pertama kali datang Jakarta, dia sambil nyanyi. Dia katakan, Tuhan aku kerjakan ini buat Tuhan. Itu mindset yang luar biasa. Saya kenal ada seorang pendeta di Jakarta yang bangun pagi mau jadi kado bagi orang lain. Punya gereja besar? Nggak punya. Jemaatnya 2.000. Bapak Ibu tahu jemaatnya dia di mana? Di bawah kolong jembatan, di pinggir rel kereta, di pinggir tempat pembuangan sampah. Jemaatnya 2.000, ada 20 lokasi, per lokasi 100 orang. Dia bangun pagi, dia mengambil keputusan untuk jadi pemulung. Dia bukan pemulung. Dia ambil barang-barang bekas mulungnya dia itu, dia kasih sama orang-orang di sekitarnya, dia duduk sama-sama mereka, dia berikan makan siang, dia menginjil kepada mereka. Wakil gembalanya pernah membuang dia di Kali Ciliwung, hari ini menjadi wakil gembalanya. Dan itu pelan-pelan satu-satu diinjili sama mereka, sama dia. Jemaatnya bukan recycle, bukan dari gereja lain, itu diinjili satu-satu. Ketika saya datang berkhotbah di sana dia nggak pernah berani, dia bilang saya nggak berani Pak schedulein Bapak, saya schedule diri saya sendiri di sana. Saya bawa teman-teman hamba Tuhan datang ke sana nggak pernah mau datang lagi. Karena khotbah di tempat-tempatnya dia nggak nyaman. Nggak ada AC kayak begini. Saya khotbah di pinggir rel kereta, itu harus bawa baju ganti karena basah bajunya keringetan. Ketika kereta lewat nggak ada mic, saya berhenti dulu berkhotbah, tunggu kereta lewat. Yang main gitar senarnya cuma 3, tangannya berdarah semuanya. Karena senar cuma 3, mainnya semangat, habis itu lecet semua tangannya. Satu tempat saya lagi berdiri di sebuah rumah di pinggir di dekat Tanjung Priok sana. Tiba-tiba saya rasa kenapa kaki saya dingin, saya lihat ke bawah, iya ampun air pasang. Jemaatnya biasa aja, yang naik ke atas kaki kita itu adalah air got. Karena air lautnya masuk, air gotnya naik. Mereka tetap ibadah. Yang satu di tempat pembuangan sampah, baunya luar biasa, mereka udah biasa. Hati saya pulang dengan sukacita. Karena Alkitab mengatakan ketika engkau berbuat baik dan orang itu gak bisa balas kepadamu, hatimu dibuat berbahagia. Orang ini gak pernah kedengaran, orang ini gak punya sosial media, orang ini bangun pagi mau jadi kado bagi orang lain. Ketika jemaatnya udah lebih dari 2.000 dia salurkan ke gereja-gereja lokal. Kenapa? Kenapa ada orang seperti begini? Karena dia mengikuti prinsip daripada Paulus. Coba kita baca 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 19 sampai 20. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kepada siapapun Tuhan, aku mau jadikan diriku hamba. Hamba berarti apa? Hatinya hamba, perilakunya rajani. Karena Alkitab mengatakan kita imamat rajani. Jangan dibalik Bapak Ibu. Kalau hatinya rajani, luarnya hamba, kita pasti akan pura-pura. Luarnya begini, oh iya gak apa-apa, aduh gak apa-apa, pas balik badan, dasar botak loh, nyebelin banget sih. Hatinya rajani, sombong, gak boleh dibalik. Hatinya hamba, perilakunya profesional. Dimanapun Anda ditempatkan Tuhan, belajarlah bidang usahamu, lakukan dengan sebaik-baiknya, dan jadilah hamba kepada semua orang. Hatinya hamba. Jadi kado bagi orang lain. Ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi.
Menjadi seperti itu artinya toleransi. Menjadi itu kompromi. Menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini maksudnya luar biasa. Ini artinya adalah begini. Saya menjadi seperti anak kecil ketika saya mau berkomunikasi sama dia. Jadi saya berbahasa seperti bahasa anak kecil. Kita kalau ketemu anak kecil kita ngomongin, halo, namanya siapa? Betul? Bahasa itu nggak bisa saya pakai sama istri saya. Halo sayang, kamu dari mana? Kamu pulang dari Medan, kenapa aneh begitu? Nggak bisa. Bahasa itu hanya kita bisa pakai sama anak kecil. Itu yang Paulus ajarkan, menjadi seperti. Itu berarti menyesuaikan diri. Itu artinya toleransi. Minta sama Tuhan hikmat bagaimana saya bisa berbahasa kepada orang-orang di sekeliling saya. Jadi ketika penyesuaian diri itu pasti akan melahirkan yang namanya hubungan. Hubungan akan melahirkan yang namanya trust atau kepercayaan. Dan level yang paling tinggi adalah influence atau mempengaruhi. Saya ulang ya. Menyesuaikan diri akan melahirkan hubungan, hubungan melahirkan sebuah kepercayaan, kepercayaan melahirkan influence atau pengaruh. Ada seorang pria yang jatuh cinta sama seorang wanita, dan wanita ini suka makan bakso, prianya nggak suka makan bakso. Jadi satu hari prianya mau menyesuaikan diri, dia bilang begini, kamu mau makan bakso, nggak apa-apa aku temenin aja. Wanitanya bilang begini, kan kamu gak suka. Gak apa-apa, saya duduk di situ, minum teh botol, memandang wajahmu sudah cukup. Penyesuaian diri. Dia duduk di situ sampai 3 bulan. Penyesuaian diri menghasilkan hubungan. Setelah 3 bulan, prianya menyatakan cintanya kepada wanita ini. Aku suka sama kamu, boleh gak jadi pacarku? Wanita katakan, oh boleh. Kamu setia banget 3 bulan, nemenin makan bakso. Setelah ditemenin makan bakso, akhirnya timbul hubungan. Setelah penyesuaian diri timbul hubungan, ditemenin lagi makan bakso sampai 1,5 tahun. Timbul level berikutnya, percaya. Setelah dia percaya, level yang paling tinggi influence, mempengaruhi. Pria ini mengatakan begini kepada wanita ini, mau gak nikah sama aku? Wanitanya katakan, maulah, kamu sangat setia. Nemenin makan bakso sampai 1,5 tahun. Pasti kamu adalah tipe cowok setia dalam hidupku. Singkat cerita mereka akhirnya menikah. Ketika mereka membuat resepsi, mereka memberikan makanan bakso kepada tamu-tamunya. Ketika mereka punya anak-anak, anak-anak mereka juga diberikan makanan bakso. Itu adalah kisah saya dan istri saya. Istri saya suka makan bakso, saya nggak begitu suka makan bakso. Saya oke lah makan bakso. Saya bisa memikat hatinya dia gara-gara saya temenin makan. Sekarang anak-anak sudah besar-besar, saya bilang sayang please ya, jangan sering-sering makan bakso, nggak sehat juga itu ya. Itu sebabnya waktu saya mendidik kedua anak saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi seperti mereka supaya saya bisa mempengaruhi mereka. Raina sekarang sudah 23 tahun. Dia tinggal di Los Angeles, dia baru lulus bulan Desember lalu. Dia sekarang sudah kerja di sebuah perusahaan, diberikan sebuah jabatan yang sangat tinggi. Dan setiap bulan dia berkhotbah kepada anak-anak youth di beberapa gereja di sana. Setiap bulan. Dia umurnya baru 23 tahun. Karena dari kecil saya minta hikmat sama Tuhan untuk mendidik mereka. Dan waktu dari kecil, waktu itu adiknya belum ada, saya hanya bawa dia berduaan aja. Saya selalu sebut namanya dating time. Bapak-bapak yang punya anak masih kecil, apalagi perempuan, ajaklah dia pergi berdua, bilang sama dia ini dating time. Karena identitas diberikan sama seorang bapak, ibu memberikan kehangatan. Biar dia tahu nanti kalau dia cari pria, dia cari prianya seperti bapaknya. Saya ajak dia dating time berduaan. Saya harus belajar bahasanya dia toh. Saya belajar Powerpuff Girl. Saya masih ingat tuh salah satu namanya Blossom, betul kan? Nah, saya belajar Princess Disney, saya belajar Barbie supaya bisa nyambung ngomong sama dia. Bosan gak ya? Bosan lah, laki-laki suruh belajar begituan. Terus dia ngomong, saya perhatiin, kita main sama-sama, karena saya temenin dia main sama-sama.
Itu setiap minggu kita punya dating time berduaan sama dia. Satu hari di usia 13 tahun, saya menuai hasilnya ketika kami ada di depan rumah dan tiba-tiba dia bilang, "Dad, please turn off the engine, matikan mesin mobilnya sebentar sebelum kita masuk ke rumah." Di usia 13 tahun dia tanya begini sama saya, "Daddy, when was the first time you fell in love?" Kapan pertama kali Daddy jatuh cinta? Saya bilang waktu masih SD sayang. Daddy inget gak ceweknya? Inget lah. Daddy kasih tahu gak sama dia? Ya enggak lah, malu masih SD. Terus kita hening di mobil diem. Saya dalam hati gini, aduh anak gue jatuh cinta nih. Saya tungguin tiba-tiba dia bilang gini, "Dad, I have that feeling. Saya punya perasaan seperti itu. Saya harus bagaimana, Dad?" Anak 13 tahun kalau jatuh cinta, orang tua adalah orang terakhir, kalau perlu gak usah tahu. Saya adalah orang pertama yang tahu. Dia tanya sama saya harus bagaimana, karena saya punya perasaan begitu sama kakak kelas saya. Bapak Ibu, malam hari itu saya nangis di mobil, dia gak tahu. Saya meneteskan air mata. Dan Roh Kudus bilang begini sama saya, bertahun-tahun investasi waktumu kepada dia, hari ini kamu menuai. Hari ini kamu berhasil influence hidupnya dia. Hari ini dia kalau ketemu cowok yang suka sama dia selalu bandingin sama saya. "Kenapa kamu gak sama dia?" Saya selalu bilang gitu. "Kan kamu suka, kan dia cakep." Dad, dia gak cinta Tuhan. Kalau dia gak cinta Tuhan, aku gak akan pernah mau dan gak pernah tertarik sama dia. Plus Dad, dia gak botak kayak Daddy. Karena maaf ya, anak-anak saya waktu lahir saya udah gak ada rambut. Ya saya udah gak ada rambut. Jadi gimana dong waktu mereka melek di muka bumi, bagi mereka pria yang normal ya seperti saya gak ada rambutnya. Jadi maaf aja, pria-pria yang ada rambutnya bagi dia gak normal. Jadi kalau mau memikat hati anak saya, botakin dulu rambutnya. Baru ditoleh sama dia. Karena semua cowok-cowok yang dia suka, dia selalu kalau di mall misalnya, "Dad ganteng, saya noleh," pasti botak. Adiknya begitu juga, adiknya pria, sekarang 16 tahun. 2 tahun lalu kita lagi mesbah keluarga di kamar. Dia ngasih tahu sama saya sama istri saya, "Daddy, Mami, aku lagi suka," dia sebut nama ceweknya. Mamanya cemburu lah, karena anak pria yang masih kecil si bungsu suka sama cewek, langsung mamanya agak-agak cemburu dikit kan, mamanya langsung bilang, "Dek, kalau kamu pergi sama cewek itu Mami ikut ya." Saya belajar beda lagi sama dia, agak lebih mudah sih. Saya main Lego sama dia. Saya main basket sama dia, saya main musik sama dia. Ada satu sih agak susah, ya saya nonton film kartun kesukaan dia waktu masih kecil namanya Oggy and the Cockroach. Kalau pernah nonton itu ya film kartun isinya kecoa semuanya. Dan kecoa-kecoa ini gak berbahasa seperti manusia, mereka ngomongnya begini, "Oca. Itu satu film begitu aja. Jadi saya agak-agak pusing ketika anak saya bilang gini, "Daddy, itu Oggy and the Cockroach ada di bioskop." Oh Tuhan, ada di bioskop berarti kan 1,5 jam. Jadi saya 1,5 jam duduk di bioskop sama teman-temannya nonton film kecoa semua. Gitu aja gak ada bahasanya. Saya ketiduran lah di situ. Saya akan tutup dengan ini ya. Tuhan ciptakan kita diberikan marketplace. Jadilah orang yang tepat bagi orang lain. Jangan tuntut orang lain. Bilang sama dirimu sendiri, "Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan aku. Di musim ini, berarti Tuhan punya maksud kenapa aku ada di tempat pekerjaanku. Tuhan, ini pelayananku Tuhan. Aku bertanggung jawab sama pelayananku. Dimanapun aku berada, aku mau menularkan budaya kerajaan sorga." Bapak Ibu, saya akan tutup dengan kisah ini. Beberapa bulan yang lalu mobil saya ditabrak di Jakarta. Di Jakarta itu ada 18 juta motor. Dan motor di Jakarta itu belok dulu baru lihat. Belok baru lihat. Kadang-kadang belok nggak pernah lihat. Udah kayak misi bunuh diri. Itu motor-motor di Jakarta lebih hebat dari Mandalika, udah dahsyat lah mereka tuh. Jadi saya selalu bilang sama diri saya harus hati-hati. Satu hari saya ada di sebuah jalan. Saya mau ganti jalur. Jalur saya harusnya mau terus, ini jalur yang mau belok kanan. Jadi saya pelan-pelan, saya lihat kaca spion di sebelah kiri saya, mobil-mobil jauh di belakang saya. Saya melipir ke kiri, saya mau masuk ke jalur yang sebenarnya. Waktu saya belok masuk ke kiri, tiba-tiba mobil saya ditabrak sama motor yang saya nggak pernah lihat ada di kaca spion. Itu motor datang dari mana saya juga nggak tahu, kayak di drop dari sorga. Wah, gubrak gitu. Itu saya sampai kagetnya segitu rupa ya. Sampai itu saya waktu lihat dia itu orangnya hampir mental masuk got, hampir masuk got.
Saking kerasnya. Dan waktu saya buka kaca, sebelum saya stop di sebelah kiri, itu orang-orang yang sudah menghampiri dia, marah-marah sama dia. Woi, udah lihat mobil kasih sen, kenapa nggak pelan-pelan gitu. Jadi saya tahu lah ini orang memang salah. Rupanya dia tertidur Bapak Ibu di motor. Jadi dia menabrak saya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Waktu saya keluar dari mobil, saya punya dua pilihan, marah-marah sama dia, atau saya mengambil keputusan Tuhan pimpin saya. Saya mau jadi orang yang tepat bagi dia, dan itu susah. Itu kejadian yang sangat cepat, kejadian yang sangat-sangat tidak mudah. Itu hari Sabtu jam 2 siang, saya lagi on the way pergi ke pelayanan. Hati saya keselnya luar biasa. Apalagi waktu lihat mobil penyoknya sepenyok-penyoknya. Dan udah tahu saya udah hati-hati dan orang ini memang melakukan kesalahan. Saya keluar dari mobil, akhirnya saya menghampiri dia. Dia lagi terduduk, tangannya berdarah di pinggir jalan. Orang sudah ramai di situ. Saya duduk di sampingnya dia. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan pimpin saya Tuhan. Kalau saya ikutin emosi saya, akan jadi berubah semuanya nanti. Saya mau dipimpin sama Roh Kudus, saya mau jadi orang yang tepat bagi dia Tuhan. Dan ini keadaannya sangat sulit. Saya duduk di sampingnya dia, dan tiba-tiba tangan saya merangkul dia, dan saya bilang gini, Mas, kenapa sih Mas dari tadi buru-buru banget Mas? Tiba-tiba dia menangis. Saya capek Pak, saya ini kurir Pak. Saya kerja dari hari Senin sampai hari Jumat dan ini hari Sabtu harusnya saya off Pak. Tapi karena saya banyak kebutuhan di rumah, anak-anak saya membutuhkan saya Pak. Banyak pengeluaran di rumah, jadi saya paksa kerja hari Sabtu. Saya udah kerja dari jam 6 pagi Pak. Tadi saya udah lihat mobil Bapak dari jauh. Dan saya ketiduran Pak di atas motor Pak. Saya udah mau stop Pak, tiba-tiba saya ngeblank pikiran saya Pak. Pak saya mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Tiba-tiba dia lagi nangis begitu. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya, doakan dia. Saya bilang doakan. Bukannya kasih betadin, tangannya berdarah Tuhan, doain. Jadi ya saya memberanikan diri, saya bilang, Mas boleh gak saya doakan? Dia bingung juga, doakan. Iya boleh gak saya doakan? Terus dia bingung lah. Boleh Pak, boleh lah gitu. Saya orang Nasrani, saya doa pakai cara saya Pak. Oh silakan Pak, ya udah saya berdoa. Di pinggir jalan banyak orang lagi ngurumuni dia kan. Saya angkat tangan, Tuhan, Bapak yang baik. Tuhan jamah hidupnya dia Tuhan. Tuhan tolong Bapak ini Tuhan. Waktu saya lagi berdoa, tiba-tiba saya rasa hadirat Tuhan. Dan tiba-tiba karena saya lagi merangkul dia, saya merasa di tubuh, di tangan saya. Dia juga ikut nangis tiba-tiba. Nangis dia di samping saya. Terjadi kebangunan rohani di pinggir jalan. Tiba-tiba lagi tengah-tengah doa, tiba-tiba ada suara lagi. Nanti setelah doa, Bill kasih dia uang. Enak aja Tuhan. Mobilku penyok, kenapa kasih uang? Setelah selesai doa, saya ambil uang dan saya kasih ke dia. Ditolak sama dia bilang gak mau Pak, jangan Pak. Saya bilang udahlah Pak, terima aja. Buat anak Mas, saya bilang gitu. Dan saya bilang begini sama dia, Mas dipertemukan sama Tuhan, sama saya. Karena Tuhan sangat sayang sama Mas. Mas dalam kondisi yang stres, tiba-tiba ada orang yang dipertemukan sama Tuhan sehingga orang itu bisa mendoakan Mas. Dan hari ini saya bisa kasih uang sama Mas. Tuhan baik, Tuhan mempertemukan kita walaupun caranya gak enak Mas. Lain kali kalau ketemu jangan beginilah caranya Mas. Tabrak-tabrakan. Lain kali kalau ketemu kita janjian minum kopi lah. Jangan begini caranya. Ya, saya tinggalkan dia, hati saya berbahagia. Karena firman Tuhan mengatakan kalau engkau berbuat baik dan orang itu gak bisa balas, hatimu dibuat berbahagia. Saya pulang ke rumah, sampai di rumah saya kasih tahu istri saya, sayang mobil penyok. Dia bilang kenapa mobil penyok kamunya tersenyum? Saya bilang gak apa-apa, itu barang fana. Yang tadi saya ketemu itu jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Dan yang saya katakan kepada istri saya bilang ini, tadi sebelum saya tinggalkan dia, saya kasih dia pesan-pesan sponsor. Kamu bilang apa? Saya bilang gini, Mas buka HP Mas. Tulis nama saya Mas, Billy Lantang. Dia tulis Billy Lantang. Terus saya tanya lagi, Mas punya YouTube enggak? Ada Pak, nanti kalau Mas pulang dari kerjaan Mas, buka YouTube, tulis nama saya. Nanti Mas akan keluar video-video. Oh Bapak pendeta ya? Enggak penting saya pendeta atau enggak, yang penting Mas nonton video. Nanti Mas nonton video, Mas hatinya dihibur sama Tuhan. Saya percaya satu hari nanti, rumahnya dia berdekatan sama saya di sorga. Amin. Apapun kejadian dalam hidupmu, minta pimpinan Tuhan. Jangan ikuti emosimu. Jadilah kado bagi orang lain. Karena di saat itu kita nggak pernah tahu bahwa orang itu bisa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat siang hari ini. Aku stop sampai di sini Tuhan, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Kami berterima kasih buat momen ini, buat saat ini Tuhan.
Aku percaya Tuhan, siapapun dari kami sadar bahwa kami diciptakan, kami diberikan marketplace, kami diberikan tempat di mana kami harus bertanggung jawab. Tuhan yang utus kami berarti Tuhan yang memelihara kami. Tuhan yang utus kami berarti Tuhan yang punya maksud. Berarti apapun yang kami lakukan bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan kerajaan sorga. Karena kami adalah ambasador duta besar kerajaan sorga. Dan itu sebabnya Tuhan, hari esok kami ditanggung penuh sama Tuhan. Kebutuhan kami ditanggung penuh, itu sebabnya Yesus katakan jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Karena semuanya sudah disiapkan yang terbaik bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pelayanan kami, dan terima kasih buat hidup yang berharga ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin. God bless you. Baik Bapak Ibu, sebentar kita mendengarkan beberapa pengumuman. Sebelum kita menerima doa berkat, Bapak Ibu kami mohon untuk dapat mempersiapkan persembahan Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan ini ditujukan untuk pelayanan More Ministry dan untuk hospitality jemaat More. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan atau melalui scan QR barcode yang tersedia di layar kaca Bapak Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Billy Lantang, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Dan juga kepada Korudi Shen dari Kairos Christian. Ya, dari Kairos Christian Book Store. Oke, Bapak Ibu yang ada di Medan Fair. Yang menggerakkan kami juga para next gen. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Dan nanti malam tetap kita akan diberkati oleh Pastor Billy Lantang di acara KKRFA di GBI Rumah Persembahan, Ruangan Ceitun. Mari ajak Bapak Ibu seluruh teman-teman kita, keluarga kita untuk menerima mujizat Tuhan yang bersuka cita. Katakan amin Bapak Ibu. Dan besok ada doa puasa di tempat ini. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan terima kasih buat hari ini, terima kasih buat Roh Kudus yang sudah mengingatkan kami. Sebentar kami akan kembali ke tempat pekerjaan kami. Tempat yang sangat dahsyat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Marketplace, the holy place. Di mana itu adalah ladang misi kami juga Tuhan. Dan tempat kami berkarya untuk kerajaan sorga. Dan kami yang mau menjadi dampak di tempat ini. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumbung-lumbungmu diisi penuh sama Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Ada penyertaan perlindungan Tuhan. Ada kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Damai sejahtera, sukacita, hikmat pengharapan melengkapi hidupmu dari hari ini. Sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kita sama-sama katakan, amin. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Shalom. Tuhan Yesus
Shalom Bapak Ibu Kumor. Puji Tuhan, fellowship kita siang ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung, sudah join. Ditunggu minggu Terima kasih depan Bapak teman-teman Ibu. semua. Sampai ketemu. Tuhan memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sampai ketemu Shalom. Jumat Terima depan. kasih, Thank Ibu. you. God bless. Sampai ketemu. Ya, shalom Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sampai minggu depan. Ditunggu onsite yang bisa onsite. Ya, makasih Bu Dia. Iya, Bu. Tuhan berkati ya Bu, izin live ya Bu. Iya, iya, Bu. Bu, apa? Itu. Itu loh siapa? Ya, iya, Koko kan. Iya, yang satu, yang satu. Itu lagi kepuk, lagi Bu. Ya, Bu, bentar ya, Bu, ini Bu. Ya, boleh lift Bapak Ibu. Saya izin lift ya Bapak Ibu. Kebetulan saya onsite. Ya, kebetulan saya lagi onsite. Sampai ketemu Bapak Ibu.